Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini menghitung luas bangun datar gabungan. Ini part 11. Pada part 11 ini, kita akan membahas dua buah contoh soal. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, perhatikan. Ini gambarnya. Untuk ukuran, perhatikan. Panjang dari sini ke sini yaitu 14. Kemudian, panjang garis dari sini ke sini yaitu 24. Nah, kita akan hitung berapakah luas gabungan bangun datar ini. Oke? Oke, perhatikan. Bangun datar ini dibentuk dari dua buah bangun datar. Ini bangun datar yang pertama, yaitu berupa setengah lingkaran. Dan yang di atas ini, bangun datar yang kedua, yaitu berupa segitiga sama kaki. Perhatikan, bangun datar ini bisa saja dibikin seperti ini. Bisa juga seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Nah, meskipun kelihatannya berbeda, cara menghitungnya tetap sama. Oke? Oke, perhatikan. Karena bangun datar ini dibentuk dari dua buah bangun datar, maka untuk menghitung luasnya, oke, di sini, luas sama dengan. Karena dibentuk dari dua bangun datar, maka untuk menghitung luas, tentu tinggal kita tambahkan luas dari kedua bangun datar itu. Oke? Jadi, untuk menghitung luas sama dengan luas bagian yang pertama ditambah luas bagian yang kedua. Oke? Oke, sama dengan. Nah, sekarang kita tinggal mencari berapa luas bagian yang pertama dan berapa pula luas bagian yang kedua. Oke, kita cari di sini. Luas bagian yang pertama sama dengan. Bagian yang pertama, yang ini, berupa setengah lingkaran. Rumus untuk menghitung luas setengah lingkaran yaitu, di sini, setengah dikali pi dikali r kuadrat. Oke. Sama dengan. Setengah tetap dikali pi. Nilai pi ada dua. Yang pertama 22/7, yang kedua 3,14. Nah, penggunaan nilai pi ini tergantung dari nilai jari-jari atau diameter. Oke, perhatikan kembali setengah lingkarannya. Ini setengah lingkarannya. Yang 14 ini, dari sini ke sini merupakan diameter. Oke, jadi diameternya 14. Jika diameternya 14, maka jari-jari itu setengah dari diameter, atau diameter dibagi 2. 14 dibagi 2, kita peroleh 7. Oke, kita peroleh panjang jari-jarinya 7. Nah, aturan penggunaan nilai pi yaitu, jika jari-jarinya atau diameternya kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 22/7. Kelipatan 7 yaitu 7, 14, 21, 28, dan seterusnya.
Oke, perhatikan. Nah, jari-jari atau diameternya ini kelipatan 7. Maka kita gunakan nilai pi 22/7. Oke? Oke, di sini pi-nya 22/7 dikali R kuadrat. Nilai R atau panjang jari-jarinya yaitu 7. Berarti di sini 7 kuadrat. 7 kuadrat langsung saja kita uraikan menjadi 7 dikali 7. Oke, sama dengan 1/2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Cara mengalikannya yaitu 1 dikali 22, kemudian dikali 7, selanjutnya dikali lagi 7 yang ini. Nah, kemudian hasilnya kita bagi dengan 2 dikali 7. 2 kali 7, 14. Jadi, hasil kalian di atas tadi kita bagi dengan 14. Atau, agar perhitungannya jadi lebih mudah, sebaiknya kita sederhanakan. Perhatikan. 7 yang ini habis dibagi 7 yang ini. Maka kita bagi saja. 7 dibagi 7 kita peroleh 1. Selanjutnya perhatikan. 22 habis dibagi 2. Maka kita bagi saja. 22 dibagi 2 kita peroleh 11. Nah, sekarang baru kita kalikan. 1 dikali 11 dikali 1 dikali 7 kita peroleh 77. Di sini sama dengan 77. Jadi luas bagian yang pertama yaitu 77. Lanjut kita cari luas bagian yang kedua. Sama dengan. Perhatikan bagian yang kedua, yang ini. Bagian yang kedua merupakan segitiga sama kaki. Rumus menghitung luas segitiga sama kaki yaitu sini alas dikali tinggi per 2. Atau bisa juga menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Hasilnya akan sama, oke? Oke, kita lanjutkan. Ini sama dengan, perhatikan segitiga sama kakinya. Yang alas tentu yang ini. Oke, alasnya 14. Untuk tinggi tentu yang ini. Oke, panjang garis ini. Tingginya yaitu 24. Nah, nilai alas dan nilai tinggi tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Menjadi 14 dikali 24 per 2. Sama dengan 14 dikali 24, kita peroleh 336. Di sini 336 per 2. Sama dengan 336 per 2 atau 336 dibagi 2, kita peroleh 168. Di sini 168. Oke, luas bagian yang pertama dan luas bagian yang kedua sudah kita dapatkan. Nah, nilai masing-masing tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke? Oke, luas bagian pertama ini 77. Di sini 77 ditambah luas bagian yang kedua. Ini 168. Di sini 168. Sama dengan 77 ditambah 168, kita peroleh 245. Di sini 245. Jadi kita peroleh luas gabungan bangun datarnya yaitu 245. Mudah ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, contoh soal nomor 2, perhatikan. Ini bangun datarnya.
untuk ukuran panjang dari sini ke sini yaitu 20. Kemudian panjang dari sini ke sini 15. Nah, kita akan hitung berapakah luas bangun datar ini. Oke? Oke, perhatikan. Bangun datar ini dibentuk dari 2 buah bangun datar, yaitu ini yang pertama berupa setengah lingkaran, dan yang ini yang kedua berupa segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yang dibalik. Oke? Oke, untuk bagiannya, kita bisa saja menuliskan yang ini, segitiga sama kaki, sebagai bagian yang pertama. Dan setengah lingkaran yang di atas ini sebagai bagian yang kedua. Hal itu sama sekali tidak mempengaruhi hasil. Oke? Hasilnya akan tetap sama. Oke, sekarang kita tetapkan saja yang ini setengah lingkaran bagian pertama dan segitiga sama kaki sebagai bagian yang kedua. Oke? Nah, untuk menghitung luas, karena bangun datar ini dibentuk dari 2 buah bangun datar, maka untuk menghitung luas, kita gunakan rumus luas sama dengan tentu luas bagian yang pertama ditambah luas bagian yang kedua. Oke, sama dengan. Nah, sekarang kita tinggal mencari berapa luas bagian yang pertama dan berapa pula luas bagian yang kedua. Oke, kita cari di sini saja. Luas bagian yang pertama sama dengan. Perhatikan bagian yang pertama, yang ini. Bagian yang pertama ini merupakan setengah lingkaran. Rumus untuk menghitung luas setengah lingkaran yaitu setengah dikali pi dikali r kuadrat sama dengan setengah tetap dikali pi. Nilai pi ada 2, yang pertama 22/7, yang kedua 3,14. Nah, nilai pi ini tergantung dari panjang jari-jari atau diameter. Oke, perhatikan setengah lingkarannya. Setengah lingkaran ini panjang diameternya yaitu 20. Oke, kita tuliskan di sini. Diameter sama dengan 20. Maka jari-jari itu setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. 20 dibagi 2 kita peroleh 10. Oke. Perhatikan. Panjang jari-jarinya yaitu 10. 10 ini bukan kelipatan 7. Maka kita gunakan nilai pi 3,14. Oke, di sini 3,14 dikali r kuadrat. Nilai r-nya 10, maka di sini 10 kuadrat. 10 kuadrat langsung saja kita uraikan menjadi 10 dikali 10. Oke, sama dengan. Oke, perhatikan. Setengah dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Cara mengalihkannya, perhatikan. 1 dikali 3,14, kemudian dikali 10, selanjutnya dikali 10. Nah, hasil kali tersebut kita bagi dengan 2. Oke, kita ulang. 1 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10, kita peroleh 314. Di sini 314 per 2. Oke, sama dengan 314 per 2 atau 314 dibagi 2, kita peroleh 157. Di sini 157.
Kita dapatkan luas bagian yang pertama yaitu 157. Oke, lanjut kita cari luas bagian yang kedua. Kita cari di sini. Oke, perhatikan bagian yang kedua. Yang ini. Bagian yang kedua ini merupakan segitiga sama kaki yang posisinya dibalik. Nah, rumus untuk menghitung luas segitiga yaitu alas dikali tinggi per 2. Oke? Oke, sama dengan. Perhatikan segitiganya. Yang ini. Segitiga sama kaki ini posisinya dibalik. Jadi, yang alas yaitu yang ini. Nilainya 20. Kemudian, untuk tinggi yang ini. Nilainya 15. Nah, nilai itu masing-masing kita masukkan ke dalam rumus ini. Menjadi 20 dikali 15 per 2. Sama dengan 20 dikali 15, kita peroleh 300. Per 2. Sama dengan 300 per 2 atau 300 dibagi 2, kita peroleh 150. Di sini 150. Jadi kita peroleh luas bagian yang kedua yaitu 150. Oke, kita sudah mendapatkan luas bagian yang pertama dan luas bagian yang kedua. Nah, nilai ini masing-masing tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke? Oke, luas bagian yang pertama ini 157. Di sini 157 ditambah luas bagian yang kedua ini 150. Di sini 150. Sama dengan 157 ditambah 150, kita peroleh 307. Di sini 307. Jadi kita peroleh luas bangun datar gabungannya yaitu 307. Sangat mudah ya? Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.